Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas kitab Al-Azkar ya, karangan Al-Imam Nawawi, yang mana pembahasan kali ini bertumpu pada zikir-zikir pada saat kita melaksanakan sujud ya, zikir-zikir pada waktu sujud. Dan ini juga masih berhubungan dengan hadis-hadis yang kita bahas di dalam kitab kitab Bulughul Maram ya, tentang berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berdiri, ruku dan sujud ya. Kemarin kita sudah bahas hadis-hadisnya mulai dari 292 sampai 294. Itu bahasannya tentang bacaan-bacaan surah-surah yang Rasulullah laksanakan itu ya. Babul askari sujud, bab yang menjelaskan tentang zikir-zikir pada saat sujud. Faiza farra min azkaril i'tidali, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini apabila telah selesai dari zikir-zikir i'tidal, kabbaro, kemudian kita di sini membaca takbir, yaitu yang dimaksud membaca takbir di sini adalah takbirul intiqal. Wahawa sajidan, dan melakukan sujud. Untuk untuk melakukan sujud ya. Jadi kita membaca mengangkat tangan kayak gini, kemudian membaca takbir, kemudian untuk melakukan sujud. Famadda takbir ila ayyadahab jabhatahu alal ard. Di sini kita hendaklah memanjangkan takbir ila ayyadoa, sampai kita betul-betul, sampai seseorang tersebut meletakkan jabhatahu, dahinya, alal ardi, di atas tanah, jadi di atas tempat sujud. Jadi posisi kita pada saat kita mau sujud itu takbirnya dipanjangkan sampai posisi dahi ini betul-betul menempel di atas tanah. Waqad qaddamna hukma hadhihi takbir, yang mana telah kita jelaskan hukumnya masalah takbir intiqal ini ya. Wa annaha, karena sesungguhnya takbir ini hukumnya adalah sunnatun, adalah sunnah. Walau tarukaha, dan seandainya takbir ini ditinggalkan, lam tabtu sholatuhu, maka tidak membatalkan sholatnya. Wala yasjudu lisahwi, dan seseorang tersebut tidak perlu melakukan sujud sahwi. Faiza sajadah, apabila seseorang tersebut telah melaksanakan atau telah melakukan sujud, sudah posisi sujud ya, ata bi askaris sujudi wahya kasiratun, maka hendaknya seseorang tersebut membaca zikir-zikir sujud, yang mana di sini akan kita bahas ya semaksimal mungkin satu video pembahasannya. Jadi jangan khawatir ya. Ya, di sini
terdapat banyak sekali zikir-zikir yang akan kita bahas. Di antaranya kalau zikir sujud ini ada juga yang sama dengan zikir ruku ya. Jadi kalau di kita biasanya itu kalau orang Indonesia dibedakan tuh. Kalau zikir atau bacaan pada saat ruku itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu untuk ruku. Kalau yang a'la itu untuk sujud. Nah, tapi di beberapa hadis kemarin yang kita sudah bahas di dalam kitab Bulughul Maram itu tidak dibedakan. Kayak gitu. Rasulullah membaca zikir tersebut pada waktu zuhur dan sujud. Pada waktu ruku dan sujud, pada waktu zuhur lagi. Kemudian kita masuk pada pembahasannya ya. Ini hadisnya. Ma rawainahu fi sahihi muslimin, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab sahih Muslim min riwayati Huzaifah, yang mana ini dari riwayat sahabat Rasulullah yaitu Huzaifah al-muqaddimati, yang mana telah disebutkan fi ruku'i pada bab ruku ya. Jadi ini sudah kita bahas hadisnya pada bab ruku. Ya, kemarin kita sudah bahas itu. Fi sifati sholatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina qara'a, ketika beliau telah membaca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, wan Nisa, dan surah An-Nisa, wa Ala Imran, dan surah Ali Imran, fi raqatil wahidati, pada rakaat pertama, la yamuru bi ayati rahmatin, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melewati ayat rahmat, illa sa'alah, kecuali Rasulullah tersebut berdoa meminta rahmat ya. Jadi ini sudah kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram, kemudian di dalam kitab apalagi kitab ini, kitab Al-Azkar pada bab ruku ya. Ini kita sudah bahas ini ya. Jadi kalau teman-teman yang baru hadir, yang baru nyimak, di situ bisa dicek lagi kitab video sebelumnya atau playlist yang ada di channel ini ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika rakaat pertama, yang mana Rasulullah itu membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran, ketika melewati atau ketika beliau membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan bab rahmat gitu ya, pembahasan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau berhenti sejenak dan memohon berdoa supaya diberi rahmat. Wala bi ayati adzabin, dan tidak juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati ayat yang membahas tentang azab, illa ista'ada, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan. Qala, kemudian di sini Huzaifah di sini melanjutkan lagi ceritanya. Summa sajada, kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Faqala, maka beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Fakana sujuduhu, nah yang mana di sini sujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qariban min qiyamihi, hampir sama dengan berdirinya. Jadi kalau sujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir sama dengan berdirinya, artinya di sini sujudnya Rasulullah itu seperti halnya beliau membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, itu sama seperti itu. Kita jujur aja membaca surah Al-Baqarah aja sudah lumayan ya kan. Bukan lumayan lagi, itu sudah terlalu panjang sekali itu kan.
Karena surah Al-Baqarah itu kalau nggak salah sampai 3 juz itu. Itu sampai 3 juz itu panjangnya surah Al-Baqarah. Lumayan itu. Kemudian rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslimin dan Sahih Muslim di sini an Aisyah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyuqala, yang mana beliau ini memperbanyak membaca fi ruku'ihi wa sujudihi, pada ruku dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, ini kita sudah bahas ya di dalam kitab Bulughul Maram yang kemarin itu. Nanti teman-teman bisa cek itu bacaan ruku dan sujud itu di dalam kitab Bulughul Maram ya. Itu ada videonya juga, sudah saya upload ya. Jadi pada ruku dan sujud, bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka, ini maha suci engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdika segala puji hanya milik engkau, Allahumma ya Allah, ighfirli ampunilah diriku. Di sini. Kemudian lanjut. Jadi yang pertama itu, ini kita simpulkan dulu ya. Yang pertama itu subhana rabbiyal a'la, itu ya, itu paling minim kalau kita ruku ya, kalau kita melakukan sujud. Ada juga riwayat ini yang mengatakan bahwasanya bacaan ruku dan sujudnya Rasulullah itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu juga bacaan atau zikir yang yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada banyak lagi nih. Kemudian lanjut hadis selanjutnya ya. Wa rawaina fi sahih Muslimin, dan kami telah meriwayatkan di dalam hadis sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, maqaddamnahu fi ruku'i, dan kami telah menjelaskan hadis ini pada bab ruku ya. Ini juga sudah dibahas kemarin pada bab ruku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau itu membaca zikir pada ruku dan sujudnya, subuhun kudusu rabbul malaikati wa ruh, ya, Allah adalah zat yang maha suci, rabbul malaikati, Rabbnya para malaikat, wa ruh, dan malaikat Jibril ya. Jadi ini kemarin sudah kita baca juga, kemarin kan sudah kita pelajari juga itu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan sujud itu mengucapkan subuhun kudusu rabbul malaikati wa ruh. Dan ini juga boleh, zikir-zikir ini dibaca semua sekaligus dalam satu waktu, itu tidak ada masalah itu. Yang penting waktunya cukup, dan ini nanti kita akan bahas di sini juga, tapi di akhir-akhir ya, di akhir-akhir. Kemudian warawaina fi sahih Muslimin, dan kami juga telah meriwayatkan daripada di dalam kitab Sahih Muslim aidon juga an Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali, semoga Allah meridhoi atas beliau,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sajada, apabila sujud, qala, beliau mengucapkan Allahumma laka sajadtu, ya Allah, hanya kepadamulah sajatu aku sujud, wa bika amantu, hanya kepadamulah aku beriman, walaka aslamtu, dan hanya kepadamulah saya berserah diri, sajada wajhi, yang mana aku telah bersujud diriku, lillazi khalaqahu wa sawwarahu, kepada zat yang telah menciptakan. Ini ya, kepada zat yang telah menciptakan. Wasaqqa sam'ahu wa basarahu, yang mana telah dan zat yang telah membukakan pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha agung Allah, sebaik-baik pencipta. Ini juga bacaan zikir untuk ruku dan sujud yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an. Jadi tadi ya, bacaannya adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu juga bacaan ruku dan sujud yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an. Wa rawaina fi hadisi sahihi, dan kami telah meriwayatkan dalam hadis sahih, fi kitubis sunani, di dalam kitab sunan-sunan, an Auf bin Malikin, dari Auf bin Malik, ma qaddamnahu fi fasli ruku, dan kami telah menjelaskan pada bab ruku ya, pada pasal ruku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu raka'a ruku'ahu ya, yang mana beliau itu melakukan rukuknya at-tawilah, yang lama, yaqulu fihi, beliau itu seraya mengucapkan dalam rukuknya tersebut, subhana zil jabarut wal malakut ya, wal kibriya wal azamati ya. Jadi ini juga sudah dibahas di dalam bab ruku kemarin. Subhana zil jabarut, maha suci zat yang mempunyai keperkasaan, wal malakut, dan kekuasaan, wal kibriyai, dan kebesaran, wal azamati, dan keagungan. Tsumma qala fi sujudihi misla zalik, yang mana kemudian ini membaca bacaan tersebut di dalam sujudnya ya, seperti ini juga. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu disebutkan pada hadis ini ya, membaca bacaan ini pada rukuknya, kemudian juga sujudnya. Jadi seperti itu ya. Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati, pada ruku kemudian sujud. Ini juga baca zikir yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Wa rawaina fi kutubis sunan, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab-kitab sunan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, fa iza sajada, apabila sujud, atau ahadukum, salah satu di antara kalian, fa iza sajada ahadukum, maksudnya seperti itu ya. Faliyakul, maka ucapkanlah, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, salasan, sebanyak 3 kali. Wadzalika adna, dan bacaan inilah
dan bacaan ini adalah bacaan yang paling ringkas, yang paling simpel lah. Ini kalau kita mau membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi ada juga tambahan itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu ya. Intinya sama dia. Wa rawaina fi shahihi Muslim, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, iftaqattu, yang mana di sini Sayyidah Aisyah menceritakan bahwasanya aku pernah merasa kehilangan an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata lailatin, pada suatu malam. Jadi Sayyidah Aisyah ini pernah merasa kehilangan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak tahu nih pada malam ini Rasulullah ada di mana. Dan posisi pada waktu itu gelap ya, karena zaman itu susah lampu kan. Fatahasastu, maka saya mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan gelap. Faiza huwa rakiun, dan ternyata beliau posisinya pada waktu itu dalam keadaan ruku, au sajidun, atau sujud. Jadi Sayyidah Aisyah ini mengira-ngira aja bahwasanya Rasulullah tuh antara ruku dan sujud posisinya. Yaqulu, dan beliau itu saya membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ya, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci engkau, wa bihamdika, segala puji hanya kepada engkau, la ilaha illa anta, dan tidak ada sesembahan kecuali hanya engkau, Allahu subhanahu wa ta'ala. Itu ya, itu bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ruku atau sujud ya. Ini yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau merasa kehilangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di awal-awal ini tadi banyak ya zikir-zikir yang patut kita amalkan, yang kita jadikan rujukan pada saat kita melakukan ruku dan sujud. Mau kita baca semua yang dari awal sampai akhir ini nanti pembahasannya satu waktu atau di banyak waktu, itu tidak ada masalah. Lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Nanti kita akan bahas keutamaan-keutamaannya. Wa fi riwayatin fi Muslim, dan di dalam riwayat kitab Sahih Muslim, fawaqa'at, maka tiba-tiba tersentuhlah yadi ala batni qadamihi, yang mana tanganku itu tiba-tiba tersentuh ala batni qadamihi, pada telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa fi masjid, dan yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut di dalam masjid. Wahuma mansubatani, kedua telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam posisi tegak. Jadi kalau kita sujud itu kan posisi kaki itu kan tegak tuh, bukan seperti ini ya kaki itu, tapi posisi kaki itu di sini. Nah, pada waktu itu tangan sahabat Rasulullah ini menyentuh, tiba-tiba tersentuh kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lagi tegak seperti itu ya. Jadi kan Rasulullah sujud ya kan, nah posisi kakinya tegak, nah itu kesentuh itu. Wa huwa yaqulu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membaca doa Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika.
Ini juga bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kalah sujud ya. Allahumma ya Allah, a'udzubi ridhoka. Saya memohon perlindungan berkat karena ridhomu, min sakhotika, dari murkamu, wa bimuafatika, dan berkat ampunanmu, min ukubatika, dari siksamu ya, dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika minka, maka aku memohon perlindungan kepadamu, minka, daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. La uhsi, yang mana aku tidak pernah menghitung sanaan alaika, pujian atasmu, sanaan alaika anta, pujian atasmu, kama asnaita ala nafsika, sebagaimana banyaknya Allah itu memuji atas diri beliau sendiri. Jadi kita itu tidak berhak untuk menghitung seberapa banyak pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Itu sebanyak Allah memuji dirinya. Itu ya, puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian itu peruntukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita ya. Kita nih nggak perlu dipuja-puji ya kan. Kita nih ya sudah makhluk yang paling lemah, sudah kan, nggak ada lagi lah sudah. Ya, kayak saya pun juga kalau nggak ada kitab-kitab karangan ulama-ulama terdahulu, kayak misalkan Al-Imam Nawawi, ya jujur agak susah juga ya kan? Karena kitab-kitab ulama zaman dulu, terutama kitabnya Imam Syafi'i ini dikarang kemudian diturunkan terus kepada generasi selanjutnya. Itu makanya penting kalau teman-teman yang mengajar mempelajari kitab-kitab itu dibaca secara utuh, dipelajari secara utuh kayak gitu. Karena ini nanti kita akan teruskan lagi ke generasi selanjutnya. Dan kitab-kitabnya Al-Imam Nawawi, sekali lagi bagi teman-teman yang belum tahu ya, itu pasti dikaji di musola. Itu pasti ada pembahasan, kalau enggak kitab hadis arba'in, kemudian kitab al-azkar, atau enggak kitab Riyadhus Shalihin, itu pasti dibahas, atau tiga-tiganya langsung sekaligus itu. Kemudian kita lanjut ya, hadis selanjutnya. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi. Wa rawaina fi sahihi Muslimin, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, fa ruku, dan adapun pada saat posisi kita sedang ruku nih ya, fa azimu fihi rabb, maka agungkanlah di dalam ruku tersebut Tuhan kita ya. Wa amma sujud, dan pada saat sujud, fajtahidu fit du'ai, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajabalakum, maka seseorang tersebut yang melakukan hal tersebut sudah layak doanya untuk dikabulkan. Ini ada pembahasan di dalam kitab, sudah kita bahas ya, di dalam kitab Bulughul Maram juga, yang mana ini saling berkaitan nanti hubungannya dengan kitab Bulughul Maram juga. Nah, jadi pada saat kita ruku itu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pada saat sujud kita bersungguh-sungguh berdoa seperti itu ya. Jadi sujud itu pada saat ruku ini, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali ya zikir. Terserah lagi mau panjang lagi zikirnya yang
sudah kita bahas. Kemudian pada saat kita sujud, nah kita zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kemudian baru kita bersungguh-sungguh untuk berdoa. Nah, yuqalu qaminun. Dikatakan di sini qaminun itu faqaminun atau faqamanun bi fathil mim wa kasriha. Boleh dibaca fathah dan boleh dibaca kasroh mimnya tadi. Faqaminun atau faqamanun. Itu boleh. Wa yajuzu fil lughah qaminun. Boleh juga dibaca qaminun ya. Qamanun, qaminun boleh. Makna wa maknahu, yang mana artinya tersebut adalah hakikun wa hadzirun. Ya, orang yang berhak dan juga orang yang dapat prioritas, yang diprioritaskan. Itu maksudnya faqaminun. Itu ya. Faqaminun ayus tajabalakum, maka orang tersebut berhak untuk dikabulkan doanya seperti itu ya. Jadi hadis tadi ya yang kita sudah bahas itu intinya pada saat kita ruku kita mengagungkan nama Allah, dan pada saat kita sujud itu kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kemarin juga kita sudah bahas berdoa seperti apa Ustadz, yang paling bagus bahasa Arab apa bahasa Indonesia, terserah. Mau bahasa Arab silahkan, mau bahasa Indonesia silahkan, itu tidak ada masalah. Yang penting yang pertama itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sholawat kepada Nabi, pembukaan, kemudian ditutup lagi, doa itu ditutup lagi dengan pujian kepada Allah, kemudian sholawat kepada Nabi. Itu supaya apa, doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini lagi hadis selanjutnya, wa rawaina fi sahih Muslimin, yang mana kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqrabu ma yaqulul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Nah, ini yang penting ini. Aqrabu ma yakunul abdu, ya, paling dekatnya segala sesuatu itu ya, al abdu min rabbih, hambanya ya, segala sesuatu antara hambanya dengan Tuhannya, min rabbih dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu pada saat seseorang tersebut dalam keadaan sujud ya. Jadi gini, kalau pertanyaannya paling dekatnya ya, paling dekatnya hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya pada saat kapan? Pada saat sujud itu. Fa'aksirud doa, maka pada posisi sujud itu manfaatkan betul-betul teman-teman itu ya dengan memperbanyak doa ya. Kemarin juga sudah kita bahas ya kan, doa segala macam apapun di situ, perbanyak semuanya, tumpahkan semuanya pada saat sujud di situ. Makanya zikir-zikir, tasbih apa segala macam, kemudian doa-doa di situ tumpahkan semua pada saat sujud. Karena apa? Paling dekatnya, sekali lagi paling dekatnya segala macam sesuatu di situ antara hamba dengan Tuhannya adalah pada posisi sujud. Manfaatkan itu benar-benar di situ. Kita juga kalau misal lagi ketemu dengan bos, lagi ketemu dan kita perlu betul-betul pepet, memang jangan sampai lolos kayak gitu kan. Apa yang mau disampaikan, unek-unek apapun semua disampaikan. Karena kita pas ketemu dengan bos, lagi dekat-dekatnya, nah pas posisi, apalagi posisi bos lagi dalam ketawa ketiwi gitu kan, tidak ada masalah kayak gitu. Nah itu ya kita langsung sampaikan semuanya itu. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rawaina fi sahih Muslim, ya, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim ya,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, aidan juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca zikir atau membaca bacaan di dalam sujudnya, Allahumma, ya Allah, ighfirli dzanbi kullahu, ampunilah ya dosa-dosaku semuanya, ya dosa-dosa yang telah aku miliki semuanya, diqqahu wajillahu, baik itu yang ringan ataupun yang berat, ya baik itu yang banyak ataupun yang sedikit, baik itu yang sedikit ataupun yang banyak. Itu artinya ada dua, ya, bisa ringan, bisa berat, bisa banyak, bisa sedikit. Wa awaluha wa akhiruhu wa awalahu wa akhirahu, yang mana di sini dosaku yang telah lampau, ya, ataupun dosaku yang akan datang. Wa ala niyatahu wa sirahu, yang mana dosa-dosaku yang telah jelas memang nampak-nampak terpampang ketahuan orang, atau dosa-dosa yang tersembunyi yang orang tidak tahu, ya. Jadi ini juga doa yang bagus juga untuk kita amalkan pada saat sujud, ya. Allahumma firli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirahu. Itu diqqahu wa jillahu di sini artinya apa? Ada dua bacaan nih. Biqasriha awalihima, ya. Jadi diqqahu kalau dia dibaca kasroh di situ pada awal hurufnya itu dal dan jimnya, itu pada huruf dal dan jimnya itu. Nah, wa maknahu, maka maknanya qalilahu wa kasirahu, ya, artinya sedikit dan banyaknya. Itu kalau dia dibaca kasroh pada dal dan jimnya. Jadi ini, ya, yang saya amati, yang kita pelajari dari kemarin, dari tadi, ya, mulai dari lembar pertama, kedua, sampai ini mau ketiga. Intinya di sini selain daripada kita bertasbih, ya, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga memohon ampun segala macam dosa-dosa kita, baik itu yang yang ringan, yang berat, yang lampau, yang akan datang, yang jelas dan yang tersembunyi. Karena posisi kita di sini pada saat sujud itu adalah posisi dekat-dekatnya kita dengan Tuhan, itu, ya. Makanya manfaatkan betul, perbanyak betul di sini doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kalau kebutuhan teman-teman ini lagi banyak dosa, ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa Allahumma ighfirli dzanbi kullahu tiqahu wa jillahu wa awalahu wa akhiruhu wa alaniyatahu wa sirahu. Semua zikir-zikir ini bisa dibaca, atau kita ambil beberapa zikir kayak gitu kan, baik itu puji-pujian kepada Allah, sholawat kepada Nabi. Kemudian baru kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita, itu juga boleh, ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu yustajabu hayya jama'a fi sujudihi, sesungguhnya disunnahkan untuk menggabungkan fi sujudihi, di dalam sujud-sujudnya, di dalam sujudnya kita tersebut pada saat melaksanakan sholat, jami'ah ma dzakarnahu, semua bacaan yang telah kita jelaskan ini, ya.
mulai dari lembaran pertama sampai lembaran yang ketiga. Ini boleh digabungkan semuanya. Itu ya. Itu disunahkan untuk menggabungkan seluruh zikir-zikir yang sudah kita sebutkan tadi. Fa illam yatamakkan minhu fi waqtin, kalau misalkan seseorang tersebut menggabungkan ya zikir-zikir mulai dari pertama sampai akhir ini tadi tidak memungkinkan dalam satu waktu, atabihi fi awqatin kama qaddamnahu fi abwabis sabiqati, maka boleh dibaca untuk beberapa waktu sebagaimana telah kami jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Itu jadi zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu untuk sholat-sholat sholat-sholat wajib kayak gitu, atau sholat subuh atau zuhur kayak gitu. Nah nanti zikir yang selanjutnya untuk sholat maghrib, isya, atau sholat-sholat yang lain, atau untuk sholat tahajud juga boleh itu ya. Wa idza iqtasara, apabila seseorang tersebut ingin meringkas, yaktasiru ala tasbihi ma'a qalili minan doa, maka seseorang tersebut boleh meringkas dengan tasbih dan sedikit doa ya. Jadi tasbih dulu ya, baru berdoa itu ya. Contohnya seperti ini ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Allahumma ighfir li dzambi kullahu jaqahu wa jilahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirahu. Itu boleh ya. Jadi tasbih kemudian berdoa. Nah, di sini yuqaddimu tasbih. Nah, ini kalau bisa itu hendaklah yang paling diprioritaskan terlebih dahulu adalah bacaan tasbihnya ya. Jadi bacaan tasbih yang dilakukan terlebih dahulu, yang dibacakan, baru doanya. Wa hukmuhu, dan hukumnya mazakarnahu, telah kita sebutkan sebagaimana yang telah kita sebutkan fil askari ruku, pada zikir-zikir ruku, min karahiyati. Nah, dari makruhnya, beserta makruhnya qiraatil Qur'an, ini membaca Al-Quran, fihi, di dalam bab ruku tersebut, wa baqiyatil furu', dan masalah-masalah lainnya ya, cabang-cabang masalahnya itu ya. Itu sudah kita bahas di bab ruku kemarin itu ya. Jadi dimulai dari awal ini ya, ada yang namanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu, kemudian ada juga bukan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian ada juga subhanakallahumma rabbana, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi tasbih dulu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, itu tasbihnya. Allahumma ighfirli di sini doanya. Itu juga penting ya. Jadi yang lebih diprioritaskan pertama kali itu tasbih, kemudian baru doanya. Oke. Kemudian kita lanjut pembahasan di ini pasal selanjutnya ya. Ini di dalam bab zikir-zikir dalam sujud ya. Faslun fil khilafi fil abdoliyatil qiyam awis sujudi. Jadi pasal yang membahas tentang perbedaan ulama tentang keutamaan antara berdiri atau sujud. Mana yang lebih utama antara berdiri dan sujud? Ini ulama berbeda pandangan ya. Yang pertama kita bahas, ikhtalafal ulama'u fi sujudi
fis sholati wal qiyami ayyuhuma afdal. Ulama berbeda pandangan di sini. Ulama telah berbeda pandangan fis sujudi, di dalam sujud, fis sholati, di dalam sholat, ya, wal qiyami, dan juga berdiri, ayyuhuma afdal, ya, yang manakah yang paling afdal, sujud ataukah berdiri. Itu, ya, ulama berbeda pandangan. Fa madzhabus Syafi'i, maka di sini mazhabnya Imam Syafi'i, waman wafaqahu, dan juga ulama-ulama yang sependapat dengan pandangan Imam Syafi'i di sini adalah al-qiyamu afdal. Jadi bahwasanya berdiri itu, posisi berdiri itu adalah amalan atau yang paling afdal pada saat kita sholat di situ. Liqaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Imam Syafi'i berpandangan seperti itu karena berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil hadis sahih, di dalam hadis sahih, fi sahihi Muslimin, yang mana terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, afdhalus sholati, yang mana di sini dijelaskan paling utamanya sholat, tulul kunuti, yaitu paling lamanya kunut, ya, paling lamanya berdiri. Nah, kunut di sini wa maknahu, makna kunut di sini maksudnya bukan yang kunut Allahumma hdini fiman hadait, bukan itu yang dimaksud, ya. Maknanya di sini adalah al-qiyamu, yaitu berdiri, ya. Kunut itu sama dengan berdiri. Li wali anna, karena sesungguhnya, ya, dan di samping itu juga zikrul qiyami, ya, zikir-zikir pada saat kita berdiri adalah huwal Qur'an, adalah bacaan Al-Quran. Jadi zikir-zikir yang kita lakukan pada saat berdiri adalah bacaan Al-Quran. Wazikos sujudi at-tasbihu, dan zikir-zikir pada saat sujud itu adalah tasbih. Wal Qur'anu afdal, dan Al-Quran itu, bacaan-bacaan Al-Quran itu lebih utama daripada bacaan tasbih. Wa kana mayuti fakana ma tu ma tu tuwila ma tuwila bihi afdal. Nah, maka di sini membaca bacaan Al-Quran ini, ya, dengan memperlama bacaan tersebut adalah afdal, paling utama, ya, seperti itu. Jadi menurut Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran lebih utama daripada bacaan tasbih. Oleh sebab itu, dengan kita memperpanjang, ya, memperlama bacaan-bacaan Al-Quran itu adalah amalan yang paling afdal ketimbang sujud. Itu pandangan Imam Syafi'i, bukan pandangan saya, ya. Ini kalau dibandingkan Ustadz antara berdiri dengan sujud, kan, kenapa nggak dilaksanakan semuanya ini menurut analisis para ulama, bukan analisisnya saya, gitu, ya. Kemudian juga ada ulama lain yang berpandangan beda juga di sini. Wa zahaba ba'dul ulamai, dan sebagian ulama yang lain berpendapat ila anna sujuda afdal, bahwasanya sesungguhnya sujud tersebut adalah adalah pekerjaan amalan yang paling utama di dalam sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulama tersebut mengatakan seperti itu? Karena ada landasan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisil mutaqaddimi, pada hadis yang telah yang telah dijelaskan sebelumnya. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun, yang mana paling dekatnya segala sesuatu antara hamba dengan Tuhannya adalah pada posisi sujud. Nah, disinilah ulama yang lain berbeda pandangan, tidak sepakat dengan pandangan Imam Syafi'i. Karena apa?
Karena hadis ini yang menjadikan landasan mereka, kayak gitu kan. Oh, nggak bisa kalau misalkan berdiri lebih utama ya, lebih afdol ketimbang sujud. Karena pada posisi sujud inilah kita paling dekat posisi kita dengan Tuhan. Itulah kenapa ulama yang lain mengatakan bahwa sujud itu paling utama daripada berdiri. Waqala al-Imam, di sini Abu Isa At-Tirmizi. Nah, jadi Abu Isa At-Tirmizi di sini memberikan komentar. Imam Abu Isa At-Tirmizi ya memberikan komentar fi kitabihi, di dalam kitabnya, kitab sunannya itu juz 2 halaman 232, ikhtalafa ahlul ilmi, yang mana di sini beliau mengatakan bahwasanya ulama itu berbeda pendapat fi hadza, di dalam masalah ini. Faqala ba'duhum, maka sebagian daripada ulama di situ mengatakan tulul qiyami fi sholati afdalu min kasrati ruku'i was sujudi. Jadi memperpanjang bacaan ketika kita berdiri di dalam sholat itu adalah amalan atau pekerjaan yang paling utama min kasrati ruku'i wasujudi, daripada kita memperbanyak ruku dan sujud. Itu daripada kita memperlama ruku dan sujud ya. Ini ada pandangan ulama yang lain. Jadi kalau kita memperpanjang bacaan Al-Qur'an pada posisi kita berdiri adalah paling utamanya itu daripada kita memperbanyak atau memperlama ruku dan sujud. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama yang lain mengatakan kasratu ruku'i wa sujudi afdalu min tulil qiyami. Banyaknya atau lamanya ruku dan sujud itu paling utama daripada lamanya kita berdiri di situ. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya memperlama lamanya sesuatu tersebut berdiri itu paling utama daripada atau paling afdol daripada kita memperbanyak atau memperlama ruku dan sujud. Ada juga ulama yang berpandangan bahwasanya lamanya ruku dan sujud itu lebih afdol daripada lamanya kita berdiri ya. Ini kita sudah lumayan bingung ya kan. Ada dua pandangan ya kan, mana yang lebih afdol. Tapi kalau misalkan dua-duanya kita bisa kerjakan, berdiri kita lama, kemudian ruku dan sujud juga lama, maka itu juga kita dapat dua-duanya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruku dan sujudnya hampir sama dengan berdirinya, seperti itu. Waqala di sini waqala Ahmad bin Hambalin, yang mana Imam Ahmad bin Hambal di sini berpandangan ruwiya fi hadisani anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana diriwayatkan dari dua hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yaqdi fihi Ahmadu bisyai'in, akan tetapi di sini Imam Ahmad bin Hambal tidak mengungkapkan pandangannya sama sekali di sini ya. Wa qala Ishaqu, dan Imam Ishaq di sini berpandangan, tapi Imam Ishaq di sini membagi antara mana yang paling afdol itu antara ruku dan antara berdiri dan sujud di sini pada saat siang hari dan malam hari ya. Amma bin nahari, kalau seumpamanya kita melakukan sholat itu pada siang hari, fakas suatu ruku'i was sujudi, maka kita lebih utama memperbanyak ruku dan sujud. Itu kalau misalkan dilakukan pada siang hari. Siang hari berarti zuhur dan asar. Maka yang diperbanyak di situ menurut ulama Ishaq di sini adalah ruku dan sujudnya.
Wa amma billailati, kalau misalkan bilailah ini maghrib isya subuh ya. Maghrib isya subuh, fatulul qiyami, maka yang paling utama di situ adalah memperlama berdiri. Illa yakuna rajulun, nah, kecuali jika seseorang tersebut lahu juz'un, ya, telah membaca satu juz penuh bilaili pada malam hari, ya'ti alaihi, maka dia boleh membaca hal tersebut, dia boleh melakukan hal tersebut. Fakasratu ruku'i was sujudi, nah, memperbanyak rukuk dan sujud, memperlama rukuk dan sujud, fi hadza, pada masalah ini, ahabbu ilaihi, adalah yang paling saya sukai menurut Imam Ishaq. Wali annahu ya'ti ala juz'ihi, karena hal ini, karena melakukan hal tersebut ya, memperlama rukuk dan sujud itu sama halnya ala juz'ihi, sama dengan kita membaca satu juz penuh. Waqat rabiha kasot rukui wasujudi, dan juga telah menambah lagi keuntungan atas kita dari banyaknya ruku dan sujud ya. Ini pandangan Imam Ishaq ya. Jadi Imam Ishaq itu paling senang beliau itu ruku dan sujud yang diperlama, yang diperbanyak, bukan bacaan Al-Qur'annya. Itu pandangan ulama-ulama yang lain ya. Mana yang lebih afdal antara memperlama berdiri atau ruku dan sujud di situ. Wa qala Tirmizi, dan Imam Tirmizi menuturkan, wa inna ma qala al-Ishaqu hadza, pandangan Imam Ishaq seperti ini, li'annahu, karena beliau tersebut, li'annahu kaza, karena beliau berpandangan seperti itu, adalah husifa sholatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inspirasinya itu dari gambaran sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilaili, pada malam hari. Jadi kenapa sih dia bagi malam hari itu sunnahnya, paling afdolnya itu memperbanyak pada siang hari memperbanyak ruku dan sujud, pada malam hari memperlama berdiri. Pandangannya seperti apa? Ini usifatul qiyam, ini bilaili wa usifa tulul qiyami wa usifa tuwilul qiyami. Di sini pada malam hari ini beliau menggambarkan lamanya berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma binahari, dan sedangkan siang hari, falam yusuf, ya, tidak digambarkan, min sholati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, min sholati Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min tulil qiyami, daripada lamanya berdiri, ma'usifa bilaili, sebagaimana yang digambarkan pada malam hari. Jadi di sini gambarannya kayak gini simpelnya. Jadi kalau malam hari Rasulullah itu senangnya itu memperlama berdiri ya. Nah, tapi di sini tidak dijelaskan pada siang hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperlama berdiri atau memperlama rukuknya, itu tidak dijelaskan di situ ya. Jadi ya hanya hanya hadis inilah yang melatar belakangi ulama Ishaq. Di situ Imam Ishaq berpandangan seperti itu ya. Kalau misal siang hari yang kita perbanyak adalah rukuk dan sujudnya.
Di situ yang kita perlama zikir-zikir, doa dan lain sebagainya kita fokuskan di situ. Pada malam hari itu yang kita perlama, yang kita durasinya yang kita tambah di situ, bacaan-bacaan yang mesti harus kita perhatikan di situ adalah pada waktu berdiri. Nah, itu pandangan Imam Ishaq. Kalau Imam Syafi'i itu berdiri yang paling afdol ketimbang ruku dan sujud. Ada juga ulama-ulama yang lain mengatakan bahwasanya yang paling afdol itu adalah ruku dan terutama sujudnya. Karena apa? Paling dekatnya hubungan antara hamba dan Tuhannya adalah pada posisi sujud, ya. Itu perbedaan ulama ya tentang masalah mana yang paling afdol antara ruku, sujud dan ruku atau berdiri. Oke, kita lanjut pada pasal selanjutnya ya. Faslun fi bayani ma yustahabu ayyuqala fi sajadati tilawati. Pasal yang membahas tentang sesuatu atau bacaan yustahabu yang disunnahkan ayyuqala untuk diucapkan fi sajadati tilawati pada sujud tilawah. Ya, pada sujud tilawah itu bacaan apa sih yang disunahkan ya untuk kita baca? Iza sajadati litilawati, apabila kita telah melakukan sujud untuk selepas membaca Al-Quran seperti itu. Ustuhibbah, disunahkan ayyuqala fi sujudihi, untuk mengucapkan di dalam sujudnya madzakarnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan fi sujudi, di dalam bab sujud tadi ya, fi sujudi sholah ya, pada sujud sholah ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu juga boleh. Subuhun kudusu rabbul malaikati wa ruh, itu juga boleh itu ya. Atau apa lagi yang tadi kita bahas ya, apalagi Allahumma firli zanbi kullahu tiqahu wajillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirahu, itu juga boleh ya. Tuh, nggak ada masalah. Pokoknya semua bacaan-bacaan yang ada di dalam bab ini, bab sujud ini bisa dipakai untuk sujud tilawah itu ya. Wa yustahabbu ayyuqala ma'hu, dan juga disunahkan berbarengan dengan itu bacaan yang mesti kita baca adalah Allahumma ja'alha li 'indika zuhran, ya Allah jadikanlah jadikanlah sujud itu bagiku indaka, di sisimu, zuhran, sebagai tabungan ya. Jadi misalkan kita membaca ini ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kemudian kita baca ini, Allahumma ja'alha li 'indaka zuhran, ya Allah jadikanlah sujudku ini, sujud tilawahku ini bagiku di sisimu, itu sebagai tabungan. Wa a'zim li biha ajran, dan agungkanlah untukku biha, berkat sujud tilawahku ini, ajran, sebagai pahala. Wado'ani biha wizran, dan hapuskanlah dariku berkat sujudku ini wizran, dosa-dosaku. Hapuskanlah dariku berkat sujudku ini dosa-dosaku. Wa taqabbalha minni, dan terimalah sujudku ini, sujudku dariku, kama qabiltaha, sebagaimana engkau telah menerima min Dawud alaihi salamu, sujudnya Nabi Daud alaihi salam
Jadi ini kita bisa baca doanya ya. Jadi misal tadi subuhun kudus rabbus samai wa rabbul malaikati wa roh, baru kita baca Allahumma ij'alha li indaka zuhran wa azim li biha ajran wa do'ani biha wizran taqabbalaha minni kama qabiltaha min Dawuda alaihi salam. Itu indah ya kalau kita amalkan doa-doa seperti ini ya pada saat sujud tilawah. Ini sujud tilawah ini kita bisa tambahkan doa seperti ini. Wa yustahabu ayyuqala aidon, dan disunahkan juga pada saat kita melaksanakan sujud tilawah itu kita juga membaca subhana rabbina ingkana wa rabbina lamaf'ula. Maha suci Allah, Rabbina, Tuhan kami, ingkana wa'du, sesungguhnya janji Rabbina, Tuhan kami tersebut, lamaf'ula, sudah pasti akan terpenuhi. Nasus Syafi'i ala hadhil akhiri aidon. Imam Syafi'i juga menegaskan ya, pada bacaan yang terakhir ini ya. Jadi Allahumma ja'alni indaka zuhran wa azim li biha ajran wa do'ani biha wizran wa taqabbalaha minni kama qabiltaha min Dawud alaihi salam. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Itu bacaan atau zikir pada saat kita melakukan sholat sujud tilawah. Itu ya. Lanjut. Ini sudah sampai berapa jam ini ya? Ini bisa ada 1 jam lebih nih. Rawaina fi sunani Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i, yang mana kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihi, yang mana beliau itu mengucapkan di dalam sujudnya Al-Qur'anu bil-laili ya, bacaan Al-Qur'an pada malam hari. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Jadi pada sujud tilawah ini maksudnya ya, pada sujud tilawah pada malam hari. Jadi bukan pada sujud itu membaca Quran, maksudnya ini salah. Wa sujudil Quran ini maksudnya sujud Al-Quran itu sujud tilawah ya pada malam hari. Nah, beliau membaca sajada wajhi lillazi khalaqahu, aku telah bersujud telah bersujud diriku lillazi, kepada zat yang telah khalaqahu, yang telah menciptakanku, maksudnya di sini yang telah menciptakannya, wasaqasam'ahu, yang telah membukakan pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, bihaulihi, dengan segala upayanya, dengan segala daya dan upayanya, wa quwwatihi, dan kekuatannya. Wa qala Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan, berpandangan bahwa hadisun sahihun, yang mana hadis ini sahih ya. Jadi ini juga teman-teman bisa bisa dijadikan rujukan juga untuk bacaan pada saat sujud tilawah ya. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati, atau bisa juga kita tambah sajada wajhi lillazi khalaqahu wa basarahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Itu sama juga. Zadal Hakim, Imam Hakim di sini menambahkan redaksi bacaannya di sini. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati
Wa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu juga boleh ya. Menurut Imam Hakim ditambah redaksinya. Qala, maka Imam Hakim menyatakan wa hazihi ziyadatus sahihatun, dan tambahan ini adalah tambahan yang sahih yang dapat dijadikan hujjah ala syarti sahihain, menurut atau berdasarkan standar daripada Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tambahan redaksi daripada doa yang yang diamalkan itu mesti harus diketahui daripada mana ini sahih apa tidak, itu sandaran tambahannya itu. Wa amma qauluhu, ya, sedangkan redaksi daripada Allahumma ja'alha li 'indaka dhuhran, ini yang dibahas pertama tadi ya. Itu Allahumma yang pertama dibahas itu ya. Allahumma ja'alha li 'indaka dhuhran ila akhirih, sampai seterusnya itu. Redaksinya itu dari mana ketemunya? Wa rawahu Tirmizi marfu'an, yang mana Imam Tirmizi di sini meriwayatkan hadis tersebut marfu'an, secara marfu, miriwayat Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma bi isnadin hasanin, dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi atas keduanya, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Wa qala al-Hakim, dan Imam Hakim di sini berpandangan hadisun sahihun, hadisnya adalah sahih ya. Ini adanya di dalam saya lupa Al-Mustadrak kalau nggak salah juz 1 sampai 200 juz 1 halaman 219 yang ada di dalam yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi ya, di dalam kitab Al-Azkar. Wallahu alam bisawab. Ya, itu tadi pembahasan tentang zikir-zikir yang ada di dalam yang ada pada posisi sujud ya, yang kita lakukan pada saat sujud. Zikirnya apa-apa saja itu kan. Jadi teman-teman bisa pilih, mau diambil semua boleh, mau diambil sedikit saja boleh, mau plus tambah doa juga boleh. Itu doanya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia boleh, terserah, silahkan teman-teman lakukan itu ya. Tapi saran saya kalau misalkan tasbih sama doa-doa usahakan diambil daripada kitab Al-Azkar ini ya. Jadi teman-teman enak tinggal langsung contek aja, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, misal seperti itu. Itu juga boleh ya. Yang penting itu doa itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, itu yang paling penting yang teman-teman fokuskan. Jangan sampai doa yang lain-lain yang panjang-panjang ujung-ujung cuman dunia saja, akhirat ketinggalan. Nah, akhirnya terkatung-katung di akhirat. Nauzubillah min zalik. Dua-duanya mesti harus imbang. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, kepleset, yang menyinggung hati teman-teman semuanya, atau juga pembahasan daripada apa yang mestinya benar di sini ya. Di dalam kitab ini ada yang mungkin salah atau bacaannya mungkin tidak sesuai dengan nahu dan shorobnya, silahkan ya. Teman-teman juga bisa lakukan koreksi di situ, diatur di kolom komentar. Nah, kemudian apabila ada kekeliruan, kemudian ada masukan, kritikan, kemudian pertanyaan ya, sebagaimana biasa silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.